Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Ustazah Ninik di subtema 3, yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Untuk pertama kali kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang iklan. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu iklan? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada banyak orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, tentunya tujuan iklan itu memberitahu kepada masyarakat atau orang banyak ya tentang barang atau jasa tersebut, mempengaruhi, kemudian untuk membeli, kemudian menarik perhatian. Nah, seperti itu. Kemudian daripada ciri-ciri iklan itu informatif, komunikatif, bahasanya singkat, padat, jelas, dan tentunya menarik seperti itu. Nah, ada juga macam-macam iklan. Macam-macam iklan itu ada iklan baris dan juga iklan kolom. Kita bahas dulu. Di sini ada iklan di media cetak. Nah, media cetak itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi iklan media cetak itu adalah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan banyak orang, disampaikan secara tertulis seperti itu. Nah, contohnya adalah ada koran, majalah, brosur, flyer, buletin, dan billboard. Mungkin teman-teman bingung flyer, buletin, billboard itu seperti apa, nanti bisa dicari di YouTube atau di internet. Nah, ciri-ciri bahasa dari iklan media cetak itu adalah sama halnya dengan iklan lain, yaitu dia objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Kuncinya itu. Nah, di sini ada macam-macam jenis iklan yang ada di koran atau yang contohnya media cetak tadi ya, yaitu berdasarkan isinya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah iklan pengumuman, contohnya iklan duka cita. Yang kedua iklan penawaran atau niaga, contohnya iklan penawaran barang. Kemudian yang ketiga iklan layanan masyarakat, contohnya iklan larangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu contoh penawaran niaga, dijual, itu seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang iklan elektronik. Nah, iklan elektronik itu apa sih, Ustazah? Nah, jadi iklan elektronik itu adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Nah, seperti itu. Contohnya ada apa saja? Nah, contohnya adalah iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Nah, sekarang kita lebih banyak mencari iklan itu di internet ya daripada di radio. Nah, unsur-unsur iklan itu adalah yang pertama, iklan di radio ada suara, televisi ada suara, gambar, bergerak, dan juga ada tulisan. Begitu juga di internet. Nah, ciri-ciri bahasanya sama seperti iklan media cetak tadi, tidak jauh beda ya. Intinya itu komunikatif, informatif, mudah dimengerti, dan menarik dari penonton untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan daripada iklan tersebut. Isi iklan elektronik yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, dan layanan masyarakat. Sekarang kita ke IPA, materi IPA yaitu unsur dan senyawa. Kita ingat kembali apa itu unsur, apa itu senyawa. Ternyata ada zat tunggal dan juga ada zat campuran. Kita bahas dulu zat tunggal, yaitu terdiri atas satu jenis materi disebut zat murni. Nah, di sini ada unsur dan senyawa. Kemudian di situ ada contohnya unsur itu seperti oksigen, kalau senyawa itu contohnya ada air. Nah, di sini nanti ada campuran, teman-teman. Di situ campuran ada 2 jenis campuran, homogen dan heterogen. Contoh homogen itu sirup, kalau yang heterogen itu kopi dengan air. Nah, ini ada gambarnya. Jadi air dan gula itu homogen, kalau air pasir heterogen. Kemudian kita lanjut, di sini ada karya seni rupa daerah. Kira-kira ada yang tahu apa itu karya seni rupa daerah? Oke. Jadi karya seni rupa daerah itu merupakan salah satu cabang seni rupa memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah wilayah tersebut yang bersifat turun-temurun. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah dia dipengaruhi oleh wilayahnya, yaitu latar belakang wilayah, kemudian mengandung simbol-simbol bermakna, sering digunakan untuk upacara adat, agama, dan kebutuhan sehari-hari. Itulah karya seni rupa daerah.
Fungsinya di sini ada beberapa, yaitu fungsi individu sebagai media ekspresi jiwa, kemudian fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan. Nah, di sini ada jenis dari karya seni rupa daerah, yaitu seni rupa murni yang mengutamakan keindahan dan juga seni rupa terapan. Nah, di sini kita akan belajar mengenal batik jumputan. Nah, jadi apa itu batik jumputan? Nah, batik jumputan itu adalah suatu batik atau kain yang bergambar pembuatannya secara khusus, yaitu dengan teknik batik cap seperti itu ya. Nah, dibuat dengan cara mencelupkan pada pewarna dengan teknis ikat celup rintang. Nah, itu contohnya batik jumputan. Yuk buka halaman H150. Perhatikan cara pembuatan batik jumputan. Nah, di situ sudah banyak. Nanti teman-teman bisa membaca. Kita sekarang mengenal batik Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia itu harus tahu bahwa batik itu merupakan warisan budaya leluhur kita, yaitu sampai ada hari batik nasional, yaitu tanggal 2 Oktober. Diingat-ingat ya, seperti itu. Nah, batik pun dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Nah, kok selama ini saya kurang tahu ya? Oke, kita belajar ya sama-sama. Teknik pembuatan batik klasik itu dengan canting tulis dan bahan rintang yang disebut malang. Pasti teman-teman sudah tahu. Nah, kemudian secara umum itu ada proses tahapan pembuatan batik. Nah, seperti itu. Di bukunya ada, bisa dibuka. Yang pertama adalah ngelowongi. Nah, ngelowongi itu sendiri proses pemalaman garis bidang pola terluar. Seperti itu. Silahkan dibuka bukunya halaman 158. Kemudian yang kedua itu ada nembok. Nah, nembok itu merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Kemudian yang ketiga bironi. Bironi itu dasarnya sama dengan nembok, tetapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Kemudian ada nonyok tadi ya, pemalaman juga pada bidang latar. Nah, apa aja jenis-jenis batik Indonesia? Di situ ada batik Yogyakarta. Tentunya dia di sana hanya ada di Yogyakarta seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada batik Surakarta. Nah, batik Surakarta itu motifnya Sidoasih. Nah, di halaman 159 bisa dibuka. Kemudian ada motif Parangkusuma. Kemudian yang ketiga ada batik Indramayu. Batik Indramayu ini termasuk ke dalam batik pesisir. Nah, jadi motif batik Indramayu juga mendapat pengaruh dari Cina dan Arab. Kemudian yang keempat adalah batik Pekalongan. Batik Pekalongan ini bermotif jelamprang. Nah, jelamprang yaitu satu motif semacam nitik yang tergolong motif batik geometris. Nah, kemudian yang kelima adalah batik Cirebon. Nah, Cirebon juga merupakan sebuah kota di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Nah, di sini motifnya Megamendung, pasti semua teman-teman sudah pada tahu. Kemudian yang keenam itu adalah batik Bali. Batik Bali terkenal dengan arca dan puranya, seperti itu. Kemudian di sini batik Bali itu coraknya ada naga, rusa, burung bangau, dan kura-kura seperti itu. Kemudian yang ketujuh batik Madura. Di sana motifnya Tanjung Bumi. Kemudian yang kedelapan batik Minangkabau. Kemudian batik Minangkabau ini motifnya batik tanah liat ya, seperti itu. Kemudian yang kesembilan ada batik Tasik Malaya. Nah, batik Tasik Malaya ini motifnya perpaduan dari nuansa alam, yaitu flora dan fauna di sekitar. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah batik Banyumas. Banyumas selain terkenal dengan makanan khasnya yaitu ada tempe dan lain-lain. Nah, motif Banyumas itu besar ya, berpengaruh pada motif Janasan, seperti itu, Jonasan. Nah, yang terakhir kita membahas ke materi PKN.
PPKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Di situ ada sebab akibat yang ditimbulkan jika tidak ada persatuan kesatuan di lingkungan keluarga. Itu tidak terjadi pertengkaran, kurangnya kerukunan. Kemudian di sekolah, sombong, tidak peduli dengan teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, terjadi pertempuran atau pertawuran seperti itu. Kalau di lingkungan masyarakat, tidak adanya kepedulian terhadap orang lain, acuh, cuek seperti itu, tidak ada kerjasama. Kemudian kalau di lingkungan bangsa dan negara, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa dan lain-lain seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke materi berikut, yaitu usaha untuk membina persatuan dan kesatuan itu ada apa saja. Nah, di buku sudah ada juga jadi usaha untuk membina persatuan dan kesatuan di situ adalah kita harus selalu mengadakan festival budaya, tapi yang tidak juga terlalu sering, tetapi minimal dalam 6 bulan sekali. Dengan adanya festival budaya, membina rasa kesatuan kita dan kerjasama yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara yang resmi seperti itu. Kemudian selanjutnya menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, sehingga tidak ada yang namanya saling tuduh-menuduh seperti itu. Dan untuk membina kesatuan antar teman, apalagi secara daring seperti ini, ketika ingin menanyakan sesuatu hal, ucapkan dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita tidak diperkenankan untuk mengolok-olok gitu ya, atau mengejek dengan sesama teman yang misalnya agama berbeda dengan kita. Kemudian yang keenam, kita juga harus membina sikap saling menghormati, menghargai antar pemeluk agama satu dengan yang lain. Misal si A agama Islam, si B agama Buddha, sehingga dia tidak mau berteman, itu salah. Jadi kita harus berteman dengan baik. Kemudian yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional seperti tadi, hari besar nasional, hari batik seperti itu. Banyak yang memakai atau menggunakan batik. Nah, di sini ada contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ini tidak diperkenankan ya bagi teman-teman, cukup diketahui saja. Oke. Yaitu salah satunya adalah kita tidak diperkenankan bersikap sombong, apalagi memilih-milih dalam berteman. Misalnya saya hanya mau berteman dengan si A karena si A sama-sama memiliki sepeda sama saya. Kalau si B tidak memiliki sepeda, saya tidak mau berteman. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian di sini tidak diperbolehkan juga pertengkaran antar warga masyarakat. Nah, misal ada yang berkelahi atau yang bermusuh-musuhan, itu segera dilerai, tidak boleh dipanas-panasin supaya jadi. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini tawuran antar pelajar atau antar warga masyarakat. Nah, biasanya kalau sudah antar warga masyarakat, nanti banyak yang ikut-ikutan seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, bersikap merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Nah, yang kelima ini yang bahaya ya, konflik antar suku. Kalau sudah antar suku yang konflik itu biasanya berkepanjangan. Nah, di sini alangkah baiknya kita hidup rukun. Nah, mari kita simak manfaat hidup rukun itu seperti apa saja.
Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah ciri-ciri hidup rukun dulu, menghargai pendapat orang lain, kemudian membina hubungan yang baik dengan orang lain, menghormati, kemudian kita saling menyayangi, saling membantu, kemudian tidak boleh mengejek hasil karya orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manfaat atau pentingnya hidup rukun. Kalau kita hidup rukun dengan sesama tetangga, dengan orang lain, tidak ada pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, kemudian hidup menjadi tentram dan damai. Kemudian di sini apa sih akibatnya jika kita tidak rukun? Nah, terjadi pertengkaran, cekcok, meremehkan orang lain. Nah, seperti itu, mudah tersinggung, mudah marah seperti itu. Nah, ini kita akan belajar ke materi IPS, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, apa itu kegiatan ekonomi? Jangan ada yang salah lagi ya. Kegiatan ekonomi itu merupakan suatu kegiatan seorang perusahaan atau masyarakat yang memproduksi barang atau jasa. Nah, di sini kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, menghargai keanekaragaman mata pencaharian sekitar di lingkungan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar cara kegiatan ekonomi yang ada 3 macam. Nah, sekarang kita cara menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, misal tidak mencela atau merendahkan mata pencaharian orang lain. Misal si A bapaknya pegawai negeri, sedangkan si B hanya seorang pegawai swasta. Misal ada yang bertani, itu diolok-olok, diejek-ejek, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Kalau ada orang yang bekerja, misal kita lewat gitu, ditegur, disapa, itu sudah tanda menghargai atau menghormati. Kemudian yang ketiga, membiasakan membeli produk-produk lokal. Jangan bangga ketika kamu membeli produk-produk dari luar negeri, seperti itu. Kemudian yang keempat, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah